Halo hai, ketemu lagi di Retro Channel. Kali ini edisi review gunting pipa 1 in. Dan ini adalah gunting pipa termurah yang pernah saya beli dan juga saya review. Dan ini dia barangnya, gunting pipa 1/4 in atau 33 mili, yang artinya bisa untuk memotong pipa dengan maksimal ukuran 1 in. Yap, ini dia 33 mili atau untuk ukuran pipa maksimal 1 in. Yap. Dan di sini ada tulisan berbahasa Mandarin India. Yap, yang artinya pisau teflon. Yap. Dan untuk warnanya dia cukup menarik, memakai warna oranye elektrik yang sedikit menyala untuk warnanya. Yap, sedikit menarik untuk dari warnanya. Dan untuk model ataupun desain dia kurang lebih sama dengan gunting pipa dari merek lain. Seperti ini modelnya, dengan mode pair untuk di bagian pemotongannya ini dia. Dan ada pengaman ataupun cantolan untuk di handle-nya. Ini dia besi pengaman ataupun cantolan. Yap, seperti ini. Dan untuk di bagian blade dia tidak tertulis memakai bahan apa. Seperti ini tampilannya. Tapi untuk dilihat sepertinya dia memakai bahan besi ataupun baja SK5. Yap, sepertinya memakai bahan SK5. Yap. Dan ini adalah gunting pipa termurah yang pernah saya beli dengan harga 16.000. Yap. Dan dia dari merek Dociro. Yap. Dociro Brown Touch plastik pipa cutter. Dan dia memakai standar JIS. Ini dia Japan JIS dan juga standar GS dan juga standar TUF produk service Dociro Tools PPC 42, yang artinya gunting pipa Dociro ini dia aman saat dipakai dan juga aman saat digunakan. Yap. Dan sebelumnya saya sudah mereview gunting pipa yang ukurannya sama, ukuran 1 in dari merek Maxxub dan India merek Maxxub yang ukuran sama, ukuran 1 in. Untuk model ataupun desain dia kurang lebih sama, hanya beda di bagian warna, kuning dan juga oranye. Dan untuk dari Maxxub ini dia cukup oke saat dipakai dan juga cukup tajam saat dipakai untuk memotong pipa Ruchika standar Indonesia dan juga pipa Ruchika standar JIS yang lebih tebal. Yap, dia cukup oke, cukup tajam. Masih aman untuk memotong beberapa kali pipa standar JIS ataupun standar Jepang. Maxxub. Dan apakah dari merek Dociro ini dengan harga semurah itu dia cukup oke, dia cukup tajam untuk memotong pipa Ruchika standar Indonesia dan juga Ruchika standar JIS. Dan nanti kita tes. Oke. Dan ini dia pipa Ruchika standar yang biasa dipakai di Indonesia. Ini dia Ruchika 1 in dan juga ini dia pipa Ruchika standar JIS, ini dia 1 in. Dan untuk pipa Ruchika JIS dia ukuran ketebalannya lebih tebal dibandingkan Ruchika yang biasa dipakai di Indonesia. Ini dia bisa dilihat. Dan apakah gunting pipa dari Dociro ini dia cukup tajam, dia cukup oke saat dipakai untuk memotong pipa Ruchika JIS. Dan kita tes. Dan yang pertama kita tes dari Ruchika yang biasa dipakai standar Indonesia. Oke, kita tes, kita buka seperti apa ketajamannya. Yap, kita tes. Cukup alot. Coba kita memakai 2 tangan. Cukup alot. Yap, cukup alot teman-teman. Tapi cukup oke saat sudah termakan. Dan terpotong untuk Ruchika standar Indonesia. Dan kita coba lihat di bagian blade-nya. Masih oke, masih aman, tidak bengkok ataupun tidak kalah. Dan ini bagian untuk yang terpotong. Dan kita tes sekali lagi untuk pipa Ruchika standar Indonesia. Yap, kita memakai 2 tangan karena memang di bagian handle-nya dia
mengembang cukup lebar, jadi agak susah ataupun berat saat dipakai untuk memotong. Kita pakai 2 tangan. Cukup alot, tapi termakan juga, cukup oke. Yap, terpotong pipa Ruchika standar Indonesia ini 2 kali. Dan kita coba lihat di bagian blade ataupun mata pisaunya, masih aman, tidak bengkok. Dan kita tes untuk Ruchika JIS yang ketebalannya lebih tebal dibandingkan Ruchika standar Indonesia. Oke, kita tes untuk memotong pipa Ruchika JIS, apakah cukup oke, apakah cukup tajam. Yap, alot, cukup alot, teman-teman. Dan ternyata gunting pipa termurah yang pernah saya beli, dia hanya mampu untuk memotong pipa Ruchika standar Indonesia. Dia tidak cukup oke, dia tidak cukup tajam, dan dia tidak cukup kuat untuk memotong pipa Ruchika standar JIS. Dan itu adalah perbedaan untuk barang dengan harga mahal dan juga untuk barang yang dengan harga cukup murah. Tentunya dengan harga murah, kualitasnya juga dia akan terbatas. Dan ini untuk pertimbangan teman-teman yang mungkin sedang mencari alat ataupun barang. Untuk barang dengan harga murah tentunya kualitasnya juga dia akan terbatas. Beda dengan harga yang cukup mahal, tentunya untuk kualitasnya juga dia akan bisa diandalkan. Oke, terima kasih. Salam Retro Channel.